Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha, ayah bunda kita semua tetap sehat walafiat dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini seperti biasa sebelum kita belajar, maka kita mulainya dengan berdoa. Ya, kita mulai dari berdoa tepuk jari ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha, mana sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dengan melihat gambar, siswa dapat menunjukkan posisi yang tepat saat membaca. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan posisi yang tepat saat membaca dengan disiplin. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa mendapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarganya. Yang keempat, dengan mengenal bahan-bahan alami untuk membuat karya, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan. Contohnya pembuatan kartu kata dengan hiasan daun-daun kering dengan benar. Selanjutnya, dengan arahan guru, siswa mampu membuat kerajinan dengan pemanfaatan bagian-bagian tumbuhan atau hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dengan melihat gambar, siswa dapat menunjukkan posisi yang tepat saat membaca. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan posisi yang tepat saat membaca dengan disiplin. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa mendapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarganya. Yang keempat, dengan mengenal bahan-bahan alami untuk membuat karya, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan. Contohnya pembuatan kartu kata dengan hiasan daun-daun kering dengan benar. Selanjutnya, dengan arahan guru, siswa mampu membuat kerajinan dengan pemanfaatan bagian-bagian tumbuhan atau kartu kata motif bunga kering dengan rapi. Sekarang buka bukunya halaman 148, yaitu 148. Sekarang perhatikan di gambar. Sedang apakah di gambar? Ya, mereka sedang apa? Ya, sedang membaca. Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan membaca? Ya. Jadi membaca itu adalah jendela dunia. Kita dengan membaca kita mengetahui banyak hal, menambah ilmu kita agar kita banyak mengetahui banyak hal ya. Selanjutnya harapannya anak soleh soleha di rumah rajin membaca agar pengetahuannya bertambah, makin pintar, makin soleh soleha. Ya, sekarang buka halaman 149. Ya, sudah lihat? Ya. Di atas ada judulnya Aku Suka Membaca. Harapannya anak soleh soleha juga suka membaca. Karena apa? Dengan membaca kita tahu banyak hal tentunya. Ayo kita baca bersama. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan.
Siapa yang pernah berkunjung ke perpustakaan? Ya. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Ya. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Jadi harapannya anak soleh dan soleha seperti Siti dan Lani, di mana mereka sering rajin membaca. Karena apa? Agar dalam membaca mereka tidak terbata-bata. Semoga anak soleh dan soleha seperti itu juga termotivasi untuk rajin membaca. Selanjutnya buka halaman 150. Perhatikan di gambar. Siapakah di gambar? Ya, di gambar tersebut ada Udin. Sedang apa Udin di gambar? Ya, Udin sedang membaca. Lihat, sekarang lihat posisi Udin saat membaca. Ya, Udin sangat memperhatikan posisi duduknya saat membaca. Anak soleh dan soleha bisa meniru posisi duduk Udin saat membaca. Ya. Sekarang pesan ustazah, harapannya anak soleh dan soleha menjaga posisi membacanya saat di rumah ya, agar matanya tetap sehat. Tidak mau kan anak soleh-soleha matanya rabun karena ketidakhati-hatian kita saat membaca. Karena apa? Terlalu dekat dengan jarak mata kita terlalu dekat dengan buku yang kita baca. Sekarang karena hari ini temanya tentang gemar membaca, sekarang lihat halaman 151. Kita akan baca bersama-sama. Ada beberapa gambar, ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita perhatikan gambar pertama. Di situ ada gambar. Ya. Sekarang perhatikan gambar pertama. Ada gambar ya buku. Sekarang kita baca kata yang ada di bawah gambar. Bu, bu, ku, ku, bu tambah ku dibaca buku. Gambar selanjutnya yang kedua sebelah kanan ada gambar apa anak soleh-soleha? Ya, ada yang bisa bantu ustazah? Ya bagus, gambar bunga. Sekarang kita baca kata yang ada di bawah gambar. Bu, bu, nga, nga. Bu tambah nga dibaca bunga. Ya. Harapannya anak soleh dan soleha tetap belajar di rumah. Saat pergi bermain ada kata yang ditempel di tempat bermain tersebut. Anak soleh dan soleha berusaha untuk membacanya. Ya, dimanapun kita berada kita bisa belajar, apalagi belajar membaca. Ya. Buka bukunya halaman 154. Di situ kita ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Ya, di situ ada lihat ada siapakah di dalam gambar? Ya. Ada Udin dan teman-temannya di sekolah. Ya. Udin sedang bercerita, ya. Ayo kita baca bersama. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Ternyata keluarga Udin semuanya suka membaca. Tetapi setiap keluarga memiliki bacaan yang berbeda-beda. Udin suka membaca buku cerita, ayah suka membaca koran, sedangkan ibu suka membaca majalah. Begitupun juga anak soleh dan soleha, pasti punya ayah ibunya punya buku bacaan masing-masing. Misalnya anak soleh soleha baca buku paketnya di rumah tema 2 kegemaranku. Ibunya
juga punya buku bacaan tersendiri, begitupun juga adiknya. Harapannya anak soleh soleha pesan ustazah terus belajar membaca di rumah. Semoga setelah pandemi anak soleh dan soleha ketika bertatap muka dengan ustazah, anak soleh dan soleha sudah pandai membaca. Selanjutnya buka halaman 155. Ya, di situ ada Siti. Ya, sedang apakah Siti? Wah, ternyata Siti sedang membuat kartu kata. Ada yang pernah membuat kartu kata sebelumnya? Ya, pasti belum ada yang pernah membuat kartu kata. Kalau yang sudah, ya semoga dengan mendengarkan penjelasan ustazah lebih mengerti lagi. Begitupun yang belum pernah membuat, semoga informasi atau penjelasan dari ustazah menambah ilmu anak soleh soleha. Ya, di situ lihat ada kartu kata yang dibuat oleh Ananda Siti. Ya, kartu kata yang dibuat oleh Ananda Siti. Jadi Ananda Siti membuatnya dengan bahan apa? Ya, membuatnya dengan bahan alami yang ada di sekitar kita. Tetapi di sini Siti menggunakan apa? Bahannya yaitu daun kering. Daun kering yang sudah jatuh dari pohonnya atau dahannya. Tentunya di rumah anak soleh soleha terdapat banyak daun kering. Tetapi yang punya pohon atau bunga. Kalau yang tidak punya, pasti tetangganya ada daun-daun keringnya. Itu yang digunakan oleh Siti anak soleh soleha. Jadi bahannya apa saja ketika Siti membuat kerajinan tersebut? Ya, alat dan bahannya ada di bukunya 156. Pertama, karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm. Yang kedua, tentunya gunting. Nah, gunting untuk apa? Untuk memotong baik daun keringnya maupun kartonnya. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, lem. Nah, pastinya anak soleh sudah tahu lem itu untuk merekatkan daun kering dengan karton yang kita sudah gunting tadi. Selanjutnya hiasan. Hiasannya apa? Daun-daun kering. Ya, pakai daun-daun kering. Selanjutnya adalah gambar-gambar. Coba sekarang lihat lagi halaman 155. Itulah hasil kreasi dari Siti dari bahan-bahan yang ustazah sebutkan tadi. Sangat cantik kan anak soleh soleha? Ya. Ya, jadi kita membuat kartu tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita dengan keindahan yang ada. Kita menikmatinya tentunya anak soleh soleha. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keindahan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati apa-apa yang ada di bumi, tentunya dengan menjaganya, merawatnya. Tidak boleh menjadi penyebab rusaknya alam semesta atau bumi atau lingkungan di mana kita berada. Misalnya ketika ada bunga di rumah, maka tugas kita merawatnya. Kita tidak boleh merusak tanaman tersebut dengan apa? Misalnya memotong-motongnya, menarik-nariknya, atau tidak menyiramnya. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah menikmati keindahan tersebut dengan apa? Merawatnya. Itu ya anak soleh soleha ya. Jadi tugas anak soleh soleha yang pertama, ya ustazah ulangi, tugas anak soleh soleha yang pertama adalah membaca halaman 151. Membaca halaman 151. Selanjutnya, kata-kata yang dibaca tersebut ditulis ulang di buku tulisnya. Jadi kata-kata tersebut setelah dibaca ditulis ulang di buku tulisnya. Ingat ya, ditulis ulang di buku tulisnya. Ya, semoga dengan latihan menulis atau membaca anak soleh soleha makin lancar lagi menulisnya dan membacanya pun makin lancar, mantap. Ustazah sangat berharap anak soleh soleha tetap berlatih di rumah.
Jadi itulah tugas atau pembelajaran kita hari ini anak soleh soleha. Semoga Allah mudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Kemudahan hanya milik Allah, maka kepada Allah kita memohon kemudahan. Ya baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.